Ke PKS untuk pertanyaan saya tadi, saya ingin ke Bung Andreas Pereira dari PDI Perjuangan. Bung Andreas. Ya, selamat sore. Iya, selamat sore, Bung Andreas. Iya, Rakernas masih ada hari ini? Masih berlangsung, ini hari kedua, nanti baru besok akan penutupan Rakernas. Oke, terkait juga dengan, saya langsung saja menanyakan begini, terkait dengan Pilpres yang selalu 3 besar, tidak ada nama Puan Maharani, ada nama Ganjar Pranowo, tapi sejauh ini kan rasanya kemarin juga Bu Mega sudah mengatakan bahwa ketika ada manuver Pilpres dan lain sebagainya, maka keluar aja. Ada banyak yang kemudian mengarahkan itu pada Ganjar Pranowo. Tapi saya ingin tidak menanyakan itu. Tapi saya menanyakan bahwa apakah PDI Perjuangan akan mencalonkan, tentu ini menjadi ranah dari Ketua Umum. Tapi Ganjar Pranowo apakah juga sempat dibahas di dalam Rakernas? Kalau Nasdem sudah memunculkan 3 nama, kemudian juga ada beberapa yang lain, bagaimana kemudian dengan PDI Perjuangan? Ya, di Rakernas ini dibicarakan beberapa hal, terutama hal-hal yang menyangkut ya situasi nasional dan hal yang berkaitan dengan ketidakstabilan yang terjadi di lingkungan global dan kemudian berpengaruh terhadap di situasi domestik. Kita juga bicara soal bagaimana tahapan-tahapan, persiapan tahapan-tahapan menuju pemilu 2024 dan juga ini sekaligus merupakan konsolidasi partai. Karena soal siapa yang akan dicalonkan, itu capres, itu semua juga sudah tahu kalau itu adalah dan itu adalah konstitusi PDI Perjuangan bahwa itu adalah wilayah Ketua Umum. Ketua Umum, apakah akan dibahas juga di Rakernas ini, Bung Andreas? Kenapa? Apakah akan juga dibahas di sini? Tidak ada agenda. Sama sekali tidak. Oke. Ya, itu agenda yang saya sudah sampaikan tadi bahwa di sini menyangkut hal-hal. Ya, kita bicara soal persiapan menuju pileg dan pilpres, tapi kalau soal siapa capres kan itu wilayah Ketua Umum. Ini kan pertanyaan juga, padahal ada di depan mata. Ada di depan mata selalu 3 besar, bahkan beberapa diantaranya nomor 1 secara survei. Kan kalau ini saya bicara soal partai manapun pasti akan berpikir ya tinggal digosok terus di atas, bahkan makin melaju ke atas. Tapi kemudian PDIP tidak melakukan itu. Adakah yang janggal di situ? Sebenarnya tidak ada yang janggal. Gitu. Ya, ini kan di PDI Perjuangan kita masih melihat banyak hal yang lebih penting yang harus diselesaikan secara nasional ini dalam konteks pemerintahan ini. Ya, pemerintahan berjalan efektif sampai dengan 2024. Sementara urusan capres itu kan sudah ada aturan main, KPU sudah mengatur, dan itu soal kapan akan diumumkan itu adalah wilayah Ketua Umum. Gitu. Saya mau tanya ini, Bung Andreas. Apakah ini juga terkait dengan pernyataan Bu Mega? Jangan terlena dengan survei. Bukan survei yang menentukan kita, tapi kita sendiri yang menentukan kemenangan. Apakah ini kemudian sinyal bahwa siapapun berdasarkan hasil survei nggak ngaruh buat PDI Perjuangan, tergantung nanti Bu Mega menentukan siapa? Bisa jadi yang bukan dijagokan oleh survei. Saya kira yang disampaikan oleh Ibu Mega itu sangat logis gitu. Yang bergerak itu adalah ya mereka yang akan bekerja menghadapi pemilu itu gitu. Sementara itu kemudian konsekuensinya adalah pada hasil daripada survei yang dilakukan. Karena survei kan kita semua tahu bahwa itu akan dilakukan terus, dan lembaga-lembaga survei kan tiap lembaga survei juga beda-beda hasilnya gitu. Iya, tapi kalau 3 besar kan sama. 3 besar selalu sama. Ya, artinya begini, kalau seandainya Bu Mega yang ada adalah tren, Aiman. Yang ada adalah tren. Ya. Dan tren ini kita lihat tentu ini merupakan juga referensi bagi kita juga tidak menutup mata terhadap semua perkembangan yang ada. Tapi bahwa apakah satu survei itu menjadi referensi utama kan ya seperti yang Ibu katakan bahwa itu adalah masukan, tetapi bahwa bukan merupakan dasar utama untuk bukan dasar utama ya. Saya garis bawah ya. Karena kita bicara soal mempertimbangkan untuk menjadi pemimpin di Republik ini. Gitu. Saya garis bawahi bahwa itu tidak menjadi dasar utama. Mencari seorang presiden gitu, dan itu siapa yang menjadi pemimpin ke depan itu orang yang bisa
menjawab berbagai macam tantangan persoalan yang dihadapi oleh negara ini Ya. dalam waktu-waktu ke depan nanti. Tidak menjadi dasar utama. Survei bukan menjadi dasar utama bagi PDI Perjuangan. Artinya, saya langsung tanya sekarang. Mungkin saja tidak mencalonkan Ganjar Pranowo meskipun elektabilitas survei Ganjar Pranowo moncer tinggi terus. Ya saya tidak mau berandai-andai, tapi karena semua hal yang berkaitan dengan pengandaian itu kita lihat di dalam bentuk keputusan. Karena tugas kami adalah melakukan soliditas partai, bahwa kalau pengamat melakukan pengandaian dan interpretasi dengan segala ramalan, ya silakan aja gitu. Itu adalah wilayah dari para pengamat gitu. Tapi dalam konteks kepartian kita menjalankan aturan main yang ada di partai untuk kemudian kita tampilkan ketika keputusan itu sudah dibuat di masyarakat. Baik. Baik, jadi ini masih gantung ini, masih mengambang ini jawabannya. Tapi saya ingin tanya biasa tapi kalau politisi memang harus seperti itu. Saya ingin tanya ke PKS sekarang. Pertanyaan yang tadi, apa yang bisa menyatukan PKS dan Nasdem kalau tidak Anies Baswedan? Tadi siang di meja makan Pak Surya Paloh mengatakan ada kesamaan PKS dengan Partai Nasdem. Kalau PKS itu partai dakwah, Partai Nasdem itu adalah dakwah kebangsaan. Jadi jadi sama-sama dakwah gitu ya. Jadi kalau PKS dakwahnya dakwah apa nih? Yang semakin nasionalis, kalau Nasdem partai nasionalis yang semakin religius. Jadi ada irisan-irisan ini Mas Aiman. Jadi bukan hanya kita bicara tentang nama-nama ya, tapi ada irisan-irisan platform yang bisa kita kerjasamakan. Itu kan bisa-bisa politisi aja, tapi kan sejatinya berbeda. PKS berbasis kanan misalnya untuk partai agama, sementara Nasdem partai nasionalis, kan begitu? Tapi kalau kita melihat ada titik-titik persamaan yang bisa kita kerjasamakan. Agenda-agenda kebangsaan itu begitu luas yang bisa dikerjasamakan. Tadi sama-sama kita mengatakan 2024 harus kita akhiri nih. Politik polarisasi, kita harus kolaborasi. Sama di situ. Tujuannya sama. Iya sama. Jadi disinilah yang kemudian menjadi sebuah platform bersama antara PKS dan Nasdem. Nah masalah nama-nama kalau di PKS, nama-nama capres diputuskan di musyawarah majelis syuro. Kemarin kita mengadakan Rapimnas, itu menyerap aspirasi. Bagaimanakah pandangan-pandangan dari ketua-ketua PPW seluruh Indonesia itu seperti apa? Tapi nggak pernah ketemu Bung Khalid sebelum kemudian mencalonkan nama bakal capres, belum pernah kemudian bertemu. Baru kemudian setelah Nasdem mencalonkan Anies Baswedan, PKS ketemu. Sebelum Rakernas kita sudah mencoba untuk bertemu. Pada waktu di Milad kita undang Bapak Surya Paloh ya. Tapi beliau berhalang hadir, tapi beliau menyampaikan dengan video itu. Kami ucapkan terima kasih banyak tadi karena sudah menyampaikan ucapan Milad. Jadi memang rencana pertemuan ini sudah lama. Jadi tapi momentumnya tadi dapat sehingga kita merasakan ini banyak nih frekuensi yang sama gitu ya. Persamaannya banyak gitu. Setelah ketemu nih sama terus nih. Perdalam, penjajakannya itu makin makin asyik gitu loh Mas. Nanti kita akan lihat ke depannya. Tapi terakhir saya ingin tanya dulu. Partner lain nih biar secure 20% itu. Baik. Untuk capres maksudnya ya. Saya ingin tanya ke Bung Ellen. Bung Ellen, apakah kemungkinan diprediksi ya ke depan ya sampai 22 bulan ke depan sampai menjelang Pilpres nanti formasinya akan tetap seperti ini, mengingat 3 tahun kebelakangan juga sama. Ya benar. Jadi kalau misalnya kita tarik ke dalam konteks kepartaian tadi ya, seperti yang saya singgung di awal tadi, memang pemilih kita itu kondisinya saat ini memang sudah sangat loyal terhadap sosok capres. Itu dulu. Jadi gambarnya yang besar memiliki tingkat loyalitas memilih bahkan sampai di atas 80%. Nah dalam konteks tadi pengusungan partai tadi, jadi orang sudah tidak terlalu memperhatikan dia mau diusung partai apa gitu. Dalam hal ada ada capres yang diusung oleh partai politik yang tidak disukai oleh respondennya, itu potensi suara untuk capresnya yang tergerus hanya sekitar 15 sampai dengan 20%. Tapi kondisi berkebalikan sedikit berbeda ketika partai politik mengusung capres yang tidak disukai oleh pemilih.
itu potensi tergerusnya suara dari partai politik yang mengusung tadi itu sampai dengan 30%. Oke, jadi partai nggak boleh salah, itu kesimpulannya ya? Nah, ini berarti apa ya? Menjadi alarm. Hati-hati loh partai ini mengusung calon presidennya ya. Karena potensi ketergerusannya 30% itu akan sangat besar sekali, Mas Ayman. Oke, salahnya partai pres. politik dan capres saling mengusung itu memang memberikan efek positif, efek elektoral yang positif gitu kan. Baik, sama-sama mengerek harusnya seperti itu. Sama-sama mengerek. Ini disebutkan kotel effect. Salahnya pres, maka salah juga buat partainya, maka akan terpuruk buat partainya. Tentu harus hati-hati. Harus juga ngeliat survei. Nggak bisa juga nggak ngeliat survei. Ada seolah mengatakan seperti itu. Baik, terima kasih. Begitu kan, ya. Baik, Bung Eren Marsyukrila dari peneliti Litbang Kompas, dan ada Bung Muhammad Khalid dari PKS, ada Bung Andreas Pereira dari PDI Perjuangan. Terima kasih Bapak-Bapak, selamat malam, sehat selalu.